untuk percaya pada polisi, tetapi polisi selalu diajarkan untuk tidak pernah percaya pada rakyat. Polisi jatuh. Tirani harus mati di sini. Tirani harus kita gantung. Gantung Jokowi. 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 Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Ya duduk. Ya duduk. Anies diminta jadi tim sesnya Pramono Rano. Ini sangat tidak sopan, sangat menyakitkan ya. Menyakitkan buat pendukung Anies. Kalau buat Anies saya kira biasa-biasa saja lah beliau. Beliau mah full senyum saja apapun yang terjadi. Ya nanti dulu bicara ini minggu depan kayak gitu ya. Ini masih ada hari terakhir pendaftaran ini. Deddy Sitorus. Ketika Anies diminta jadi juru bicaranya tim ses Pramono Rano Karno, maka ini sesuatu yang sangat sangat mengganjal, sangat mengecewakan, sangat menohok, sangat membuat sakit hati. Ya mungkin banyak pilihan, tergantung kita mau memilih yang mana responnya. Tapi memang kalau bicaranya soal kepantasan, kan gini, pantaskah Anies diminta jadi juru bicara tim Pramono Rano sesaat setelah Anies ditelikung oleh Pramono? Luar biasa. Memang politik ini, banyak yang bilang politik itu kejam. Ya barangkali ini salah satu fakta dari realita yang ada. Meskipun tadi saya bilang bisa jadi ada deal-dealan ulang karena masih ada 1 hari lagi. Luar biasa. Ini namanya perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat itu luar biasa, dahsyat sekali ini. Mengerikan. PKS akan menyesal tidak usung Anies, apalagi kalau Pak Anies bisa nyalon dan menang. Ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat tulisan menarik dari guru saya, Bapak Ustadz Rizal Fadilah. Jahatnya Jokowi, hancurkan partai politik. Setelah bersama PDIP membuat borok, lalu PDIP dilepas dengan sandera kasus-kasus. Megawati hanya bisa mencak-mencak mengutuk Jokowi tanpa bisa berbuat apa-apa. Urusan Anies pun akhirnya mundur maju seperti undur-undur. Sementara Partai Golkar dengan enteng diambil alih melalui tangan Bahlil. Kapak pemenggal diarahkan ke leher Erlangga dan para petinggi lainnya. Jokowi sangat tahu aliran dana haram kepada partai. Ini mau dibawa kemana partai politik ini ketika cara-caranya banyak haram-haramnya. Ketumpan Zulhas sudah nurut saja apa yang disabdakan Jokowi. Sebagai menteri sudah terjerat banyak perkara. PAN sendiri tak berkutik dan terpaksa harus mendukung dinasti Jokowi. Sejawatnya Caimin bersama PKB sami'na wa ato'na. Jika tidak ingin digusur dan digebuk PBNU yang sudah diikat tambang oleh Bahlil dan Jokowi. Surya Paloh yang berwajah angker tapi bernyali cecurut bakal bebak belur jika membangkang. Anies pun dilepas dari usungan Partai Nasdem demi menghindari ancaman ditendang keluar dan diproses hukum para menterinya. Sisa-sisanya ya, kan yang sebelumnya sudah itu. Johnny G. Plate dan Yassin Syahril Limpo. Prabowo dan Gerindra masih terus diikat lehernya, ditarik pesawat dan dibajak lahan pertanian sambil ditempel sang Mahaputra. Selama ada Gibran, Jokowi bisa memelototi. Tapi Gibrannya nggak bisa melotot. Gini terus nih. Tadi tayangan kemarin-kemarin gini aja ya. Kemudian kita dengar ada kabar yang diciduk di PIK. Apakah berkaitan? Wallahu alam. P3 coba belok tapi jeblok. Akhirnya ampun-ampunan bergabung dalam Kim Pilkada. Terakhir PKS sang jagoan juga memalukan bertekuk lutut. Enggan disebut munafik tapi fakta muzabzabina baina zalik. Sudah terlanjur bolak-balik. Lagi-lagi urusan Anies harus mau bercerai untuk cinta paksa Kamil.
Masih lumayan dihibur dengan Suswono yang kemudian menjadi pasangan kasus. Ada juga yang bilang rakus. Jokowi bukan hanya menggertak tapi memberi bukti dengan memasukkan penjara Juliari Batubara dari PDIP, Idrus Marham dari Golkar, Johnny G. Plate Nasdem, Edi Prabowo Gerindra, Ilham Nahrawi PKB, SJL Nasdem lagi. Isu pemberantasan korupsi hanya bumbu untuk penghancuran dan penyanderaan partai politik. Bumbu ini sangat beracun dan membuat partai politik mati kutu. Menghancurkan partai politik tentu berimplikasi pada penghancuran DPR. Semua perpu disetujui dan semua RUU kepentingan Jokowi tidak bisa ditunda. DPR yang beranggaran mahal hanya menjadi tukang stempel serta melakukan pengawasan sambil jalan-jalan. Selebihnya hedonis dan pamer kekayaan. Ketum partai sebagai penentu berhasil dipegang kepalanya, diputar ke kiri dan ke kanan tergantung maunya Jokowi. Jokowi sang penghancur tentu tidak sendiri ia berkomplot dengan naga-naga, kecuali naga bonar dan buah naga. 9 naga mengatur negara termasuk pindah ibu kota. Jakarta ditinggal tapi tetap saja dipegang. Gubernurnya harus pilihan istana, serakah dan haus akan kekuasaan. Partai politik sebagai kekuatan rakyat dibuat tidak berdaya, justru menjadi kekuatan untuk memperdaya. Suara rakyat diambil tapi aspirasinya diabaikan. Jokowi sebagai presiden memperlakukan partai politik sebagai pesakitan. Partai politik menjadi bebek politik, political duck, bermental bebek dan bahagia meski digiring-giring. Beringkah dia, beringkah itu. Semestinya partai politik bersama-sama berontak dari penjajahan dan penyanderaan sehingga rakyat mengapresiasi dan gembira. Tapi jika partai politik memang sudah betul-betul menghamba dan tidak mampu membebaskan diri, maka rakyat yang harus berontak membebaskannya. Maka kita lihat mahasiswa berhari-hari, bermalam-malam terus bergerak. Gerakan rakyat atau people power adalah gerakan pembebasan, bukan semata penggantian. Mengembalikan partai politik menjadi bagian dari rakyat adalah misi suci demokrasi, bukan demokrasi. Dan itu dimulai dari kemunduran atau dari memundurkan dan menurunkan Jokowi. Berikut mengadili dan menghukumnya. Mulyono, sekarang sudah disebutnya Mulyono karena itu nama asli dari Jokowi. Dan ketika dia bernama Mulyono, dia sakit-sakitan. Jadi netizen bilang, mari kita sebut Mulyono, Mulyono, Mulyono. Biar dia kembali seperti situasi ketika dia bernama Mulyono. Luar biasa itu. Media duduk. Media. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Ganyan 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 Jokowi.